Di balik gedung-gedung megah dan padatnya pemukiman penduduk di kota Surabaya, muncul satu pertanyaan besar. Bagaimana kita menciptakan inovasi penghijauan di tengah himpitan beton? Sebagai kota metropolitan kedua di Indonesia, sekaligus kota terpadat di Provinsi Jawa Timur, lahan terbatas tidak lagi menjadi hambatan. Surabaya kini memanfaatkan teknologi hidroponik untuk penghijauan, sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Halo teman-teman, sekarang saya sedang berada di kampung hidroponik, yaitu di Medoanayu, sebuah perkampungan yang memanfaatkan lahan kosong untuk bercocok tanam dengan metode hidroponik. Mau tahu keseruannya? Ikutin terus aku yuk! Di tengah padatnya rumah-rumah penduduk di sini, kampung hidroponik muncul menjadi solusi yang tepat untuk memanfaatkan lahan kosong. Melalui metode hidroponik, warga berhasil menanam berbagai macam sayuran, seperti selada, bayam, hingga kangkung. Selamat pagi Ibu, kalau boleh tahu dengan Ibu siapa dan sebagai apa di sini? Saya Reni sebagai Ketua Hidroponik Surabaya. Bagaimana awalnya Ibu Reni ini memulai sebuah kampung hidroponik ini? Jadi awalnya dulu di pertengahan 2019 kita dapat CSR dari sebuah bank swasta di Indonesia. Lalu kita bikin program, awalnya itu hanya pemilahan sampah. Tapi akhirnya ketika program itu mulai kami jalankan, sepertinya lebih baik kita mengembangkan pertanian. Nah, yang dipilih akhirnya hidroponik ini karena dia lebih fleksibel dalam hal penggunaan lahannya, karena kami tidak punya lahan terbuka yang banyak. Jadi akhirnya kami pilih hidroponik ini. Oh, di sini tuh ada beberapa jumlah titik kampung hidroponiknya ya Bu. Itu di mana aja kalau boleh tahu? Iya, itu satu RW awalnya dulu ada di 4 titik. Lalu seiring dengan waktu 2 tahun berjalan jadi 6 titik. Nah, cuman sekarang karena banyak lahan yang dipakai untuk perumahan, akhirnya jadi 4 titik sekarang. Dari koordinasinya Ketua RT, tapi yang mengurusnya adalah anggota dari hidroponik di setiap RT. Kalau untuk sumber dana dari awal itu, awal pendiriannya sendiri kita hanya diberikan infrastrukturnya. Jadi misalnya media tanam, rohulnya, bibitnya, benihnya itu dibelikan. Jadi tidak berupa fresh money diberikan ke kami. Tapi berjalan dengan waktu, kita bikin manajemen sendiri, kita bikin cash flow kita sendiri, akhirnya bisa bertahan sampai sekarang. Nah, setelah panen, tanaman itu akan kita promosikan gitu kepada reseller maupun end usernya kita. Nah, jadi reseller itu juga ada warganya kami, ada juga komunitas hidroponik yang ada di Surabaya. Ada komunitasnya? Gitu. Ada komunitasnya. Jadi kita tawarkan siapa yang butuh, seperti hari ini kita lagi panen sampong. Nah, siapa yang butuh panenan silahkan pesan ke kami, nanti diantar atau dijemput oleh mereka. Keuntungannya sendiri itu kami bagi dalam beberapa pembagian pembukuan. Jadi kami keluarkan dulu biaya saprodinya, yaitu biaya untuk beli bibit, beli abemik, begitu. Nah, nanti setelah itu keuntungannya itu 60% untuk anggota, 40% untuk kas dari organisasi kampung hidroponik sendiri. Untuk harapannya buat pemuda yang ada di Surabaya ini apa Ibu? Buat anak-anak muda ini? Harapannya bagi anak-anak muda Surabaya, ini adalah sebuah wahana baru bagi kalian, dan tanpa harus menggunakan lahan yang banyak, tapi anak muda sudah bisa bercocok tanam, menghasilkan sayuran segar dan bebas pestisida. Dan yang pastinya ini peluang bisnis yang juga menarik bagi anak muda zaman sekarang. Tidak hanya itu, beberapa tanaman juga berhasil dikembangkan menggunakan metode tanam langsung, seperti cabai, kemangi, hingga bunga telang. Hasil perkebunan tersebut tidak hanya dimanfaatkan secara pribadi oleh warga sekitar, tetapi juga dapat diperjualbelikan. Seperti yang dilakukan oleh Tiana Wati, salah satu warga kampung hidroponik yang memanfaatkan bunga telang menjadi salah satu minuman unik dengan segudang manfaat dan berdaya jual tinggi.
Nah, sekarang saya sedang bersama salah satu UMKM yang berhasil manfaatkan salah satu tanaman dari kampung hidroponik ini. Halo, selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa? Saya Ibu Tiana, Oh. dipanggil Bu Seger. Oh. Biasa sejak kapan Ibu Seger ini memulai bisnis ini, Bu? Kalau mulainya jualan di sini, ini sekitar 1 tahun. Tapi sebelumnya kita sudah melayani kalau ada orang kesulitan aja sih, untuk bunga telangnya. Apa alasan Ibu Seger ini memulai bisnis bunga telang ini, Bu? Ya memanfaatkan yang kita kebetulan saya pengelola di kampung hidroponik Surabaya. Iya. Jadi saya sekalian mengelola, sekalian memanfaatkan yang bisa dijual, yang untuk buat untuk buat saya juga untuk keseharian saya. Misalnya kan berbisnis bunga telang juga lumayan hasilnya gitu loh. Berapa untuk harga per cupnya, per gelasnya ini, Bu? Per cupnya itu kalau yang di sini kalau Iya? ada kalau Oh, beda-beda ya, Bu? ya, kalau di sini kita 3.000 aja untuk sekitar kampung. Kalau misalnya ada event, Oh iya. misalnya kayak pameran atau basar-basar gitu ya 5.000, 4.000. Oh. Tergantung eventnya di mana kita berjualan gitu. Kampung hidroponik Medoan Ayu menjadi sebuah bukti bahwa lahan yang sempit bukanlah alasan untuk tidak bercocok tanam. Dengan adanya pemanfaatan lahan yang efektif, para warga dapat menciptakan ketahanan pangan secara mandiri serta mendapatkan sumber penghasilan tambahan. Wah, segar banget teman-teman. Selain rasanya yang segar, ternyata ini juga banyak manfaatnya. Bisa buat untuk mengurangi rambut rontok, bisa juga buat mengurangi berat badan loh teman-teman. Jadi teman-teman tuh wajib banget buat cobain bunga telang ini. Nah, selanjutnya saya sedang berada di Kampung Hidroponik Surabaya, yaitu di Jawara Farm, yang bertepatan di Jalan Raya Ketintang nomor 23 Surabaya. Berbeda dengan kampung hidroponik, di lokasi kedua yaitu kebun hidroponik Jawara lebih berfokus kepada bisnis. Tujuannya jelas, sebagai penyedia sayuran segar berkualitas tinggi yang selalu siap memenuhi kebutuhan para konsumen. Halo teman-teman, jadi sekarang saya sedang bersama salah satu petani milenial yang ada di kota Surabaya. Mungkin bisa dikenalkan dengan Bapak siapa dan sebagai apa, Pak? Perkenalkan teman-teman, nama saya Sulihan ya. Saya seorang duta petani milenial yang berlokasi di area Surabaya. Yang kebetulan saya bergerak di bidang pertanian hidroponik ya teman-teman ya. Saya adalah seorang petani yang bisa dikatakan berprofesi sebagai wirausaha tani. Bukan hanya sebagai petani tapi seorang wirausaha tani karena saya membangun wirausaha ini tujuannya bukan hanya untuk penghijauan saja, tapi mencari penghasilan di sana. Seperti itu. Apa yang melatar belakangi ide awal Bapak mendirikan kebun hidroponik ini? Ide awal ya, ide awal. Aslinya saya memang dari awal secara pribadi itu senangnya berwirausaha. Awalnya ya bukan melihat karena hidroponik itu bisa menjanjikan atau informasi yang terbaru dan sebagainya, enggak. Tapi karena saya memang senang dan punya jiwa wirausaha dari awal seperti itu. Dan saya mendapatkan informasi hidroponik itu tahun 2014 akhir ya. 2015 akhir ya. Oh, 2015. 2015 akhir saya belajar secara otodidak karena melihat hidroponik itu bisa berkembang ke depannya. Oh. Saya punya pemikiran yang seperti itu. Bagi saya sih aslinya harapan terbesar ya, harapan terbesar sekalipun di area Surabaya ini lahannya terbatas ya, Ya. terbatas. Ayo ketika ada peluang, ada kesempatan untuk belajar untuk penghijauan utamanya tentang dunia pertanian, apalagi yang kita tanam itu adalah sayur semusim untuk kita konsumsi sendiri di rumah. Ayo kita coba manfaatkan lahan yang ada, entah itu di pekarangan dan sebagainya. Datang aja ke sini kalau ingin belajar gratis. Kami memfasilitasi bagi teman-teman yang area Surabaya untuk belajar bareng di sini. Boleh individu, boleh kelompok, pokmas, boleh datang ke sini untuk belajar bareng-bareng. Boleh praktek di sini gratis semua. Asal jangan dibawa pulang hasilnya. Kalau dibawa pulang ya bayar. Dari kedua tempat ini sama-sama menunjukkan
bahwa penggunaan metode hidroponik menjadi salah satu solusi tepat untuk berkebun dengan lahan terbatas di perkotaan. Selain sebagai ladang penghasilan yang menjanjikan, berkebun di tengah kota dapat menciptakan swasembada pangan atau tercukupinya kebutuhan pangan secara mandiri di suatu wilayah. Sehingga diharapkan hal ini dapat berkelanjutan dan menjadi tren di masa depan. Dari Surabaya untuk Indonesia, mari kita lestarikan lingkungan hijau dan berkelanjutan. Saya Menda Putri selaku tim yang bertugas pamit undur diri. See you!